Halo teman-teman semua, kembali lagi di channel Mikrotik Indonesia. Pernah nggak sih teman-teman langganan ke salah satu provider ISP, ternyata provider ISP-nya itu memberikan alokasi IP public statik. Nah, bagaimana cara pemasangannya pada perangkat Mikrotik? Tonton video ini sampai selesai, dan bagi teman-teman jangan lupa untuk subscribe channel YouTube Mikrotik Indonesia dan klik tombol lonceng untuk mendapatkan notifikasi terbaru dari kami. IP public merupakan IP yang memang digunakan di jaringan publik atau biasa disebut dengan yang namanya internet. Nah, penggunaan IP public ini biasanya akan dibatasi karena kebutuhan perangkat yang memang sudah lumayan banyak untuk saat ini. Dan biasanya untuk distribusi dari ISP menuju ke pelanggan itu akan menggunakan yang namanya IP private. Nah, apa yang harus dilakukan kalau ternyata Anda langganan ke suatu provider, dari providernya itu memberikan alokasi IP public yang nantinya bisa dipasang di perangkat yang Anda miliki, yaitu adalah perangkat Mikrotik. Nah, di video kali ini kita akan membahas bagaimana cara pemasangan dan implementasi IP public untuk diterapkan pada perangkat Mikrotik. Nah, untuk topologinya nanti saya akan siapkan satu perangkat router. Router ini adalah router yang ada di ISP yang akan memberikan alokasi IP public menuju ke pelanggan, yaitu dengan alokasi IP public 103.x.x.29/30. Ya, berarti nantinya akan ada dua IP public yang diberikan ke pelanggan. Lalu nanti saya siapkan juga satu router utama yang nantinya akan dipasang di pelanggan, yaitu perangkatnya adalah RB962 yang sudah saya siapkan di sini. Nah, untuk koneksi antara router ISP menuju ke router pelanggan nanti akan ada satu kabel. Ya. Untuk saat ini, untuk demonya saya akan menggunakan kabel UTP dengan IP antar perangkat routernya nanti akan menggunakan IP private. Nah, menggunakan IP private, apakah IP publiknya tetap bisa didistribusikan ke pelanggan? Ya, kita coba bahas konfigurasinya di video ini. Nah, langkah pertama yang nanti harus dilakukan yaitu saya harus menambahkan IP address terlebih dahulu, yaitu di router ISP. Ya. Saya akan menggunakan IP private 172.20.11/30. Ini yang digunakan untuk mengarah ke pelanggan. Nah, di sisi pelanggan nanti saya harus tambahkan IP juga, yaitu 172.20.12/30 di interface Ether 1. Nah, biasanya di jaringan ini disebut dengan yang namanya IP back to back. Ya, ini saya kasih nama IP back to back. Yang digunakan untuk komunikasi dari perangkat router pelanggan menuju ke router ISP. Nah, di sisi router pelanggan nanti Anda bisa pasangkan basic konfigurasi, yaitu dengan default gateway-nya menuju ke 172.20.1.1, yaitu IP private yang dimiliki. Nah, bagaimana cara pemasangan IP public alokasi dari provider yang tadi sudah diberikan, yaitu menggunakan IP 103.x.x.29/30. Pemasangannya nanti yaitu pada interface. Ya, kita akan bikin satu interface baru ya pada router pelanggan, yaitu interface bridge public. Nah, bridge public ini nanti saya tidak pasangkan port sama sekali,
ya, yang biasanya ini disebut dengan yang namanya interface loopback. Nah, saya akan pasangkan satu IP address, yaitu dengan alokasi yang sudah diberikan oleh provider, yaitu 103.x29/30, yaitu di interface bridge public, seperti ini. Nah, sebenarnya dengan kondisi seperti ini, ya, IP public yang terpasang itu sudah benar, ya, tetapi di sisi provider atau di sisi ISP seharusnya nanti ada konfigurasi tambahan agar IP public ini bisa masuk ke dalam jaringan publik. Yaitu di sisi provider, saya harus bikin yang namanya IP routes. Saya tambahkan routing. Yaitu dengan IP-nya adalah 103.x28/30. Gateway-nya yaitu adalah IP back-to-back yang tadi sudah dibuat, yaitu yang mengarah ke pelanggan. Jadi ini fungsinya adalah agar IP yang terpasang pada pelanggan atau IP public yang terpasang pada pelanggan itu bisa terkoneksi ke jaringan internet. Saya apply, saya OK. Otomatis nanti IP yang terpasang di perangkat ini sudah bisa diakses dari jaringan publik. Misal saya ping dari sini 103.x29. Jika kondisinya ternyata saya matikan IP-nya, maka itu tidak akan bisa diakses sama sekali. Nah, jika dicermati, ini hanya konfigurasi untuk IP public bisa diakses dari jaringan internet. Nah, konfigurasi apa yang harus ditambahkan agar nanti klien-klien yang ada di bawah router pelanggan itu bisa menggunakan jaringan internet dengan menggunakan IP public yang tadinya sudah ditambahkan. Nah, langkah pertama yaitu adalah dengan menambahkan yang namanya firewall NAT. Ya, firewall NAT ini biasanya digunakan untuk konversi dari IP private atau pelanggan-pelanggan end user agar bisa mengakses jaringan publik. Nah, untuk konfigurasi firewall NAT-nya nanti kita tidak akan menggunakan yang namanya action masquerade, ya. Tetapi nanti karena sudah ada IP public yang terpasang di router, yaitu di interface loopback tadi, kita akan menggunakan yang namanya action source NAT. Kita akan tuliskan di sini, yaitu IP public-nya 103.x29. Hasilnya seperti apa? Nanti kalau klien itu mengakses jaringan internet, maka dia akan menggunakan IP public yang sudah terpasang di interface bridge tadi. Nah, IP public yang sudah terpasang ini sebenarnya nanti bisa difungsikan untuk berbagai macam kebutuhan. Misalkan Anda ingin akses perangkat router dari jaringan publik, ataupun bisa juga difungsikan untuk berbagai kebutuhan lain untuk forwarding. Misal Anda ingin belokan ke mesin lain, bisa juga ke web server, ke DVR, dan sebagainya. Nah, kalau kita coba, misalkan saya coba akses dari jaringan publik, saya coba menggunakan IP publik yang sudah terpasang. Tadi 103.x. Ya, otomatis perangkat sudah bisa diakses dari jaringan internet. Ya, seperti ini. Nah, jika dilihat alokasi dari provider ini ternyata ada /30, yaitu ada dua IP yang diberikan, yaitu 29 dan 30. Nah, bagaimana kalau ternyata Anda punya satu router lagi
yang nantinya ingin dipasang IP public juga. Ya, karena kita masih ada satu sisa IP public yaitu .30. Nah, ini nanti bisa kita pasangkan di perangkat lain, ya, misalkan router selanjutnya, agar nanti Anda punya dua router yang bisa diakses dari jaringan publik. Nah, bagaimana cara konfigurasinya? Langkah pertama, saya harus siapkan terlebih dahulu satu perangkat lagi yang nanti akan terkoneksi menuju ke router utama yang saya miliki. Ya. Untuk alatnya, saya akan gunakan RB931. Nah, di sini saya sudah menyiapkan satu router lagi, yaitu RB931, yang nantinya akan saya pasangkan IP public juga di dalamnya, yaitu menggunakan IP public satu lagi yang tadi tidak digunakan, yaitu 30/30. Nah, untuk koneksinya nanti sebenarnya saya akan menggunakan Ether 2. Ya, dari Ether 2 saya akan terkoneksi ke Ether 1 di RB931 ini. Nah, untuk konfigurasinya seperti apa? Saya coba remote terlebih dahulu 931-nya. Ada dua cara untuk mendistribusikan IP public dari router utama menuju ke RB931. Cara pertama yaitu dengan menggunakan interface bridge, ya, yang tadi sudah digunakan, yaitu interface bridge public. Nah, karena interface bridge public ini sudah bisa terkoneksi ke jaringan internet, kalau nanti saya ingin mendistribusikan IP public lagi, saya cukup bridge interface yang mengarah ke router selanjutnya atau RB931, yaitu Ether 2 seperti ini. Dengan kondisi seperti ini, pada RB931 saya bisa langsung menambahkan IP public 103 x30/30 di interface Ether 1. Jika saya ping ke 103xx30, seharusnya belum bisa sama sekali. Kita coba ping, seharusnya belum bisa sama sekali. Di router kedua, seharusnya saya harus menambahkan default route juga, yaitu menuju ke 103xx29, yaitu IP yang terpasang di router 1. Dengan kondisi seperti ini, saya dari router kedua bisa akses menuju ke internet, dan IP public yang sudah terpasang juga sudah bisa diakses dari jaringan publik. Ini adalah cara pertama. Jadi dari router utama atau router pelanggan utama cukup menambahkan interface untuk disalurkan menuju ke router kedua. Nah, cara yang kedua nanti bisa juga menggunakan IP private, sama seperti yang tadi sudah digunakan dari provider menuju ke router utama, yaitu antar perangkat. Ya, saya coba hapus. Kita tidak menggunakan bridge, tetapi nanti antar perangkat akan terkoneksi menggunakan IP private, yaitu IP back-to-back seperti topologi sebelumnya. Misal saya menggunakan IP private baru, yaitu 11/30 di Ether 2, ini di router utama. Sedangkan di router yang kedua, saya tambahkan IP baru, yaitu 12/30 di Ether 1. Ini adalah IP back-to-back dari R2 ke R utama.
Nah, konsepnya sama seperti topologi sebelumnya. Dari router utama nanti saya harus menambahkan routing juga, yaitu kalau nanti ada yang tujuannya 71.103x x 30, gateway-nya menggunakan IP back-to-back yang tadi sudah dibuat, yaitu menuju ke router 2. Sedangkan di router kedua cukup menambahkan gateway, yaitu menuju ke IP back-to-back ke arah router utama. Nah, pemasangan IP publiknya saya bisa menggunakan IP interface bridge lagi atau bridge loopback. Ini saya kasih IP bridge public tanpa port sama sekali, yaitu saya tambahkan IP baru di bridge public 103x30/30. Jangan lupa agar nanti klien yang ada di bawah perangkat router kedua, agar dia bisa connect ke internet menggunakan IP public yang Anda miliki, Anda harus menggunakan action source NAT dengan IP public yang sudah ditentukan. Nah, dengan kondisi seperti ini, dari router seharusnya sudah bisa akses menuju ke jaringan publik. Dari jaringan publik, Anda bisa juga ping menuju ke IP router 2, IP router 1. Dan juga kedua router ini nantinya sudah bisa diakses dari jaringan publik. Misal kalau saya disconnect, saya coba akses ke 103x30. Seharusnya saya sudah bisa mengakses router 2. Nah, IP public ini nantinya bisa difungsikan untuk berbagai macam ya, seperti yang tadi sudah disampaikan sebelumnya. Dan dua IP public yang diberikan oleh provider ini dua-duanya sudah terpasang di dua router yang berbeda, ya, tidak terpasang di dalam satu router yang sama. Bagaimana menurut teman-teman, kira-kira lebih mudah yang mana? Apakah lebih mudah menggunakan IP back-to-back, yaitu menggunakan IP private tadi, atau menggunakan interface bridge? Ya. Dua-duanya bagus sebenarnya, tergantung kondisi jaringan yang ada. Dan ini tidak sepenuhnya IP back-to-back itu menggunakan IP statik, bisa juga nanti menggunakan IP dinamis, misal Anda menggunakan DHCP atau mungkin menggunakan PPPoE agar lebih aman, ataupun beberapa provider ada yang menggunakan VLAN agar lebih secure lagi. Nah, penggunaan IP public ini akan lebih efisien dan lebih enak. Kenapa? Karena Anda bisa mengakses router Anda dari jaringan internet. Ya, jadi kalau sewaktu-waktu Anda ingin akses router ataupun Anda menerapkan forwarding, Anda bisa langsung mengakses server yang ada di jaringan kantor. Gimana teman-teman? Kira-kira mudah atau tidak video tutorial kali ini mengenai pemasangan IP public pada perangkat mikrotik? Nah, yang jadi catatan saat menggunakan IP public pada perangkat router ini pastikan sebelum menambahkan IP public, Anda sudah menerapkan beberapa security pada router. Ya, kenapa? Karena kalau Anda sudah pasang IP public pada perangkat, otomatis router Anda itu sudah bisa diakses dari jaringan internet. Nah, di jaringan internet ini akan sangat rentan terhadap serangan. Ya, pastikan Anda sudah menerapkan beberapa security standar, baik itu nanti firewall atau mungkin username password, ataupun service atau IP service dan sebagainya. Jadi itu yang harus digarisbawahi. Ya, jadi sebelum Anda menerapkan IP public pada router,
pastikan sudah menerapkan security terlebih dahulu. Sekian penjelasan mengenai penggunaan IP public pada perangkat mikrotik. Semoga ini bisa menjadi gambaran teman-teman semua kalau ternyata di lapangan Anda mendapatkan IP public dari provider atau ISP. Nah, semoga bisa membantu teman-teman semua. Kalau memang nanti ada pertanyaan mengenai video kali ini, Anda bisa sampaikan di kolom komentar di bawah. Nah, ada satu pertanyaan nih buat teman-teman semua. Nah, pertanyaannya, jika ternyata dari provider itu memberikan alokasi IP 117.123.123.1/29, kira-kira berapa banyak IP public yang bisa dipasang pada perangkat mikrotik yang dimiliki? Bagi yang tahu jawabannya, bisa langsung tuliskan jawabannya di kolom komentar di bawah. Nah, bagi teman-teman yang nanti masih ada pertanyaan mengenai bagaimana cara pemasangan IP public pada perangkat mikrotik, bisa langsung sampaikan di bawah, atau mungkin teman-teman ada ide atau cara baru bagaimana penerapan yang lebih efisien. Nah, bagi teman-teman, jangan lupa untuk subscribe channel YouTube Mikrotik Indonesia dan klik tombol lonceng untuk mendapatkan notifikasi terbaru dari kami. Jangan lupa juga untuk like dan share video ini agar teman-teman lain yang masih bingung bagaimana cara penerapan IP public pada mikrotik bisa lebih tahu mengenai konfigurasinya seperti apa. Nah, terima kasih banyak sudah menonton video ini sampai selesai. Sampai ketemu lagi di video mikrotik selanjutnya. Bye-bye.